Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini kita akan belajar nilai dasar ASN berakhlak Chapter 1 bersama saya Desi Marisanti Pardede. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai dasar ASN ini sudah harus kita praktekkan ya. Jadi Bapak Ibu, harapannya setelah belajar ini, setelah paham teori, Bapak Ibu bisa mempraktekkannya langsung di tempat kerja masing-masing. Nah, sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, berakhlak itu merupakan singkatan dari 7 nilai, yaitu yang pertama ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk pertemuan ini, kita akan mempelajari nilai berorientasi pelayanan sampai loyal saja. Nah, berorientasi pelayanan Bapak Ibu, pengertiannya yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, pelayanan prima di sini bukan pelayanan yang seperti biasa kita lakukan. Harus di luar ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau pelayanan yang seperti biasa kita lakukan itu bukan pelayanan prima gitu ya Bapak Ibu ya, tapi memang sudah pelayanan yang seperti kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi pelayanan prima ini dia lebih di atas tingkat dari pelayanan yang biasa kita lakukan. Nah, kata kunci dalam berorientasi pelayanan ini ada 3. Yang pertama ada responsivitas, ada kualitas, ada kepuasan. Nah, untuk panduan perilakunya, yaitu yang pertama ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu melakukan perbaikan tiada henti. Di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang ASN yang melayani masyarakat, kita harus tahu dulu kira-kira masyarakat ini butuhnya apa ketika mereka datang ke kita, seperti itu. Nah, dan selama pelayanan kita tidak boleh, jutek-jutek Bapak Ibu, tidak boleh ketus, kita harus ramah, gesit, dan tidak boleh lambat. Nah, ketika ada sebuah permasalahan disampaikan oleh masyarakat kepada kita harus memberikan berbagai macam solusi. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan, "Mohon maaf saya tidak tahu." Kalaupun misalnya kita tidak tahu, kita minimalisir. Nanti, dengan memberikan jawaban seperti ini, "Baik, nanti akan saya infokan kembali Bapak Ibu." Seperti itu. Nah, kita juga Bapak Ibu harus mengevaluasi kinerja kita. Gunanya apa? Supaya terjadi peningkatan kualitas pekerjaan kita. Pada nilai yang kedua, ini ada akuntabel. Akuntabel merupakan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu, maksudnya tugas bertanggung jawab itu, jadi kita ketika diberikan atau diamanahkan pekerjaan oleh pimpinan kita, maka kita harus benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa menunda-nundanya. Kata kunci pada nilai ini yaitu ada integritas, ada konsistensi, dapat dipercaya, dan transparansi. Integritas di sini Bapak Ibu yaitu setiap ucapan kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Kita juga harus konsisten, tidak pelin-pelan, dan dapat dipercaya. Kita tidak boleh menyebarkan informasi yang hoax kepada masyarakat, serta kita harus transparan. Tidak ada yang kita tutup-tutupi yang sifatnya publik dan tidak rahasia. Nah, pada nilai akuntabel, panduan perilakunya yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Lalu, yang kedua ada menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini Bapak Ibu kita tidak boleh, contohnya kita tidak boleh membawa misalnya kendaraan kantor untuk kita bawa mudik misalnya ke kampung gitu ya. Lalu tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, di sini contohnya ketika kita punya jabatan, kita tidak boleh menyalahgunakannya seperti misalnya menerima gratifikasi dari stakeholder kita ataupun dari siapapun.
Untuk nilai selanjutnya, ini ada kompeten, yang mana kompeten itu terus belajar mengembangkan kapabilitas. Bapak Ibu, sebagai seorang ASN, kita harus terus belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita. Kita tidak boleh tertinggal, apalagi di zaman era digitalisasi ini, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menutup diri akan perubahan-perubahan. Nah, kata kuncinya di sini ada kinerja terbaik, ada sukses, ada keberhasilan, ada ahli di bidangnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, panduan perilakunya di sini itu pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga harus mau membantu orang lain dalam belajar. Yang ketiga, kita harus memberikan atau melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Harmonis. Harmonis di sini Bapak Ibu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya Bapak Ibu ada peduli, ada perbedaan, dan ada selaras. Panduan perilakunya yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang ASN kita tidak boleh, mendiskriminasikan, seseorang dalam memberikan pelayanan. Jadi apapun sukunya, apapun background pendidikannya, apapun, eee, latar belakang mau kaya mau miskin, tetap kita harus melayaninya Bapak Ibu. Dan juga di bagian kedua suka menolong orang lain. Nah, itu juga harus Bapak Ibu, kita sesama manusia harus, menolong orang lain ya Bapak Ibu, tidak boleh, "Ah, saya tidak mau menolong dia." Lalu ada membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, itu juga dalam harmonisasi itu perlu Bapak Ibu, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang aman gitu. Nah, maka dari itu dari nilai harmonis ini, kita harus menanamkan saling menghargai. Tidak ada namanya diskriminasi. Nah, untuk nilai loyal, loyal merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Kata kuncinya yaitu ada komitmen, ada dedikasi, ada kontribusi, dan ada pengabdian. Panduan perilakunya Bapak Ibu yang pertama ada memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan jabatan. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang ASN kita harus menjaga nama baik kita. Kita tidak boleh mencoreng. Nah, maka dari itu Bapak Ibu segala hal-hal yang dapat sifatnya buruk itu tidak usah kita kerjakan. Untuk 2 nilai lagi itu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.